warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Radira Tiara Maharani Putri. Saya Sarah Cantik Ardini. Saya Fidela Firly Juliani. Dan saya Nazla Nabila Yusuf. Kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kreativitas dan bakat. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kreativitas dan bakat dapat dikategorikan menjadi aspek individu, lingkungan, dan pengalaman. Berikut beberapa faktor utama adalah: di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi bakat dan kreativitas. Sebelum itu, pengertian dari bakat adalah kemampuan atau potensi yang dialami seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik tanpa memerlukan banyak latihan atau usaha. Bakat bisa muncul dalam berbagai bidang seperti musik, seni, olahraga, atau keterampilan tertentu, dan biasanya terlihat sejak usia dini. Selanjutnya, pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi, atau pendekatan yang original dan inovatif dalam memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu. Kreativitas melibatkan pemikiran yang fleksibel, imajinatif, dan seringkali melibatkan penggabungan konsep atau gagasan yang tidak biasa untuk menghasilkan hasil yang unik. Setelah kita mengetahui pengertian bakat dan kreativitas itu sendiri, ternyata mereka memiliki keterkaitan nih, yang mana bakat memberi kemampuan dasar yang memudahkan seseorang dalam suatu bidang, dan kreativitas membantu orang tersebut menemukan cara baru untuk memaksimalkan bakatnya. Dengan kreativitas juga seseorang bisa memanfaatkan bakatnya lebih efektif dan menghasilkan ide yang original. Keduanya bekerja sama untuk mencapai hasil yang luar biasa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat dan kreativitas dapat dikategorikan menjadi aspek individu, lingkungan, dan pengalaman. Berikut adalah beberapa faktor utama. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas dan keberbakatan ialah faktor individu. Faktor individu ini mencakup genetika, kemampuan kognitif, keterampilan dan penguasaan, dan yang terakhir ialah kepribadian. Faktor individu yang pertama ialah genetika, seperti bakat alami yang mungkin diwariskan secara turun-menurun. Contohnya, seperti kemampuan dalam bermatematika atau bermain musik. Yang kedua ialah kemampuan kognitif, IQ dan kemampuan berpikir, seperti kecerdasan kognitif yang mempengaruhi seseorang untuk memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga ada keterampilan dan pengetahuan, seperti latihan dan pendidikan. Karena penguasaan yang baik dengan pengetahuan yang mendalam dalam suatu bidang dapat memperkuat suatu kreativitas. Dan yang terakhir ada kepribadian, seperti rasa curiosity dan keterbukaan. Karena karakteristik seperti keingintahuan, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan keberanian untuk mengambil resiko dapat meningkatkan kreativitas. Yang kedua, faktor lingkungan. Contohnya, lingkungan sosial mencakup dukungan keluarga dan teman serta kolaborasi. Yang kedua, budaya dan nilai sosial mencakup budaya inovasi dan norma dan ekspektasi sosial. Seperti yang sudah disebutkan tadi, faktor lingkungan ini ada 2 poin, yang keduanya mencakup 2 hal. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu lingkungan sosial. Di lingkungan sosial ini mencakup 2 hal. Yang pertama, dukungan keluarga dan teman. Dukungan emosional dan intelektual dari orang-orang terdekat, seperti keluarga dan teman, itu dapat memotivasi seseorang untuk lebih berkreasi. Nah, yang kedua, kolaborasi. Bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat memunculkan ide-ide baru. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada budaya dan nilai. Yang pertama, budaya inovasi. Lingkungan yang mendorong eksperimen dan inovasi biasanya lebih mendukung perkembangan kreativitas. Yang kedua, norma dan ekspektasi sosial. Seberapa terbuka budaya terhadap ide-ide baru dan kreativitas dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang merasa terdorong untuk berkreasi. Yang terakhir ada faktor pengalaman, yaitu mencakup pengalaman hidup yang di dalamnya ada belajar dari kegagalan dan keagaman pengalaman. Yang kedua ada latihan dan pengalaman praktis yang di dalamnya ada latihan berkala, eksplorasi, dan eksperimen.
Faktor pengalaman. Pertama, pengalaman hidup yang mencakup keragaman pengalaman. Pengalaman hidup yang beragam dapat memperluas perspektif dan meningkatkan kreativitas. Lalu, belajar dari kegagalan. Pengalaman kegagalan dan keberhasilan dalam proyek sebelumnya dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinovasi. Kedua, latihan dan pengalaman praktis yang mencakup latihan berkala. Berlatih secara teratur dalam suatu bidang atau keterampilan dapat memperkuat bakat dan kemampuan kreatif. Dilanjut dengan eksplorasi dan eksperimen. Keterlibatan dalam berbagai aktivitas kreatif dapat memperluas batasan kemampuan dari segi kreatif. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.